ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan kelam dan awan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan melalui renungan mingguan GKI Jemaat GKI Laharoi Kamorojaya edisi kelima pada Minggu 10 Oktober 2021. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat dan kita semua para pendengar dimanapun kita berada, puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sampai di hari ini dengan penuh segala baik karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa memohon pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup. Langit dan bumi diciptakan oleh kuasa firman. Bahkan firman adalah Tuhan sendiri yang datang menjelma menjadi manusia. Kami mohon, ya Bapa, kuduskanlah kami sekalian dalam kebenaran firman, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Dan biarlah lewat pemberitaan firman, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bagi kami yang sudah percaya, dikuatkan, dimampukan untuk bertahan di tengah kehidupan dunia saat ini. Berfirmanlah, ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu ini telah menyiapkan hati dan kehidupan kami untuk mendengarkan suara Tuhan di hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal 8, ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Dengan perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi saudara-saudara,
kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, serta tetap percaya kepada Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan tadi, tema khotbah yang saya pilih adalah Roh Allah memimpin orang percaya kepada kebenaran. Roh Allah memimpin orang percaya kepada kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Sebab di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kita yang adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita dituntun kepada kebenaran itu sendiri. Yesus sebelum menderita, sebelum Ia disalibkan, Yesus sudah berkata di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai 11, tidak lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Dan jika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus sudah menjanjikan roh itu kepada kita. Yesus mengatakan, lebih berguna apabila aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Dan kalau Ia datang, Ia akan memimpin kamu kepada kebenaran dan menginsafkan dunia akan dosa dan penghakiman. Sekarang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengatakan dirinya adalah kebenaran. Maka dengan demikian kita yang percaya kepada Kristus, maka kita akan dituntun kepada kebenaran Kristus itu sendiri. Dengan demikian kita yang percaya kepada Yesus, kita memiliki roh kebenaran itu. Sebab ketika Yesus mau terangkat ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengan demikian Roh Kudus itulah yang membenarkan kita, menuntun kita untuk datang kepada Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup kita, hati kita, kehidupan kita. Maka kita lihat dalam pembacaan kita tadi, bila Roh menuntun kita, dalam ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak akan dihukum oleh Allah. Sebab roh yang ada pada kita, yaitu Roh Kudus, membenarkan kita di hadapan Allah. Sebab Yesus yang telah pergi itulah, Dia menuntun kita oleh Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran itu. Sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Kalau kita dibenarkan oleh manusia, itu bisa saja kebenaran yang palsu, kebenaran yang tidak dapat dibenarkan oleh Allah. Tetapi kalau Allah sendiri yang membenarkan kita, maka tidak seorang pun yang dapat menyalahkan kita. Itu bisa terjadi, itu terjadi, pernah terjadi. Ketika Yesus masuk ke rumah orang Farisi, lalu perempuan yang berzina, yang berdosa datang meminyaki kaki Yesus.
Maka perempuan berdosa itu, ketika dia meminyaki kaki Yesus, Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Yesus membenarkan orang berdosa. Tidak seorang pun dapat menyalahkan orang itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tadi dalam pembacaan kita tadi dikatakan, kita tidak akan dihukum oleh Allah. Sebab kita telah percaya kepada Kristus. Kita tidak menerima penghukuman dari Allah. Dunia ini sedang ada dalam penghukuman oleh Allah. Tapi bagi kita yang percaya kepada Allah, kita tidak dihukum oleh Allah. Sebab kita telah dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari kita semakin datang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Yang kedua, ketika kita percaya kepada Allah, kita dimerdekakan. Pada ayat yang kedua dikatakan bahwa Roh yang memberi kehidupan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari hukuman Allah atau maut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua orang ketakutan sekarang tentang maut. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak akan dihukum oleh Allah. Sebab itu kita dibenarkan oleh Allah. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang berikut kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang Roh ada dalam hidup kita, Roh Kudus menyertai kita. Yang pada ayat yang berikut kita menyapa Allah itu Bapa. Kita baca dalam ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Orang Kristen memanggil Allah itu Bapa. Mengapa? Sebab kita percaya kepada Yesus. Maka Roh Kudus yang ada pada kita memberikan kuasa kepada kita, hak kepada kita untuk memanggil Allah itu Bapa. Orang di luar rasa iri hati, cemburu. Mengapa orang Kristen memanggil Allah itu Bapa? Sebab mereka tidak berhak memanggil Allah itu Bapa. Karena mereka tidak ada di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus tidak ada pada mereka. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita berhak menerima, memanggil Allah itu Bapa. Sebab Allah menghendaki kita. Kita bukan orang luar, kita orang dalam yang telah dipanggil untuk bersekutu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semakin percaya kepada Kristus di akhir zaman ini. Sebab dunia sedang dihukum oleh Allah. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak akan menerima hukuman Allah, tetapi keselamatan. Mari kita semakin kuat dalam iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Sebab tidak lama lagi janji Yesus akan digenapi. Ia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat di mana ia berada. Itu janjinya yang ia sampaikan kepada kita. Mari kuatkan iman, teguh dalam pengharapan, supaya kita tetap setia untuk menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Hanya oleh Roh Kudus kita akan dituntun kepada kebenaran Allah sampai Maranatha Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Sebab Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang abadi. Ketika kami manusia telah jatuh ke dalam dosa, Bapa tidak meninggalkan kami. Bapa mencari kami, menyelamatkan kami, mengutus anaknya Tuhan kami, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, menyelamatkan kami. Dan Tuhan Yesus, ketika Engkau datang ke dunia ini, Engkau pergi, namun Engkau berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali untuk menyertai kamu. Dan janji Tuhan digenapi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran untuk menuntun kami, umat Tuhan, untuk berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk Tuhan. Sebab iman kami melihat begitu dahsyat penghukuman Tuhan bagi dunia ini. Namun kami bersyukur karena kami umat-Mu, anak-anak-Mu, melihat janji-janji Tuhan semakin digenapi. Dan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami adalah bagian hidup kami. Berkati kami sebagai warga jemaat GKI Lahroi, berkati kami semua sebagai tim multimedia GKI Lahroi SP1, berkati kami sebagai umat Tuhan yang mengikuti acara ini.
Biar kami dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sampai Tuhan datang kembali. Tuntun dan sertai kami, anak-anak Tuhan ini, supaya kami menghadapi tantangan hidup dunia ini dengan iman yang teguh dalam roh dan kebenaran yang memimpin kami sampai Tuhan Engkau datang kembali. Berkati kami dalam kehidupan kami, pekerjaan kami. Berkati jemaat GKI Lahroi dalam kehidupan persekutuan jemaat. Tuhan ada bersama dengan para pelayan, pendeta, majelis lengkap, badan unsur intra jemaat. Terlebih Tuhan, tim multimedia yang ada di jemaat GKI Lahroi, Tuhan berkati supaya tim multimedia semakin menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dalam memberitakan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, gereja Tuhan di tanah Papua, GKI di tanah Papua. Berkati dari badan pekerjaan sinode, klasis-klasis yang ada. Berkati semua jemaat-jemaat yang ada dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di sorga dan di bumi, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, siaran multimedia dari Jemaat GKI Lahroi. Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Shalom.